Di mana hari raya Kurban itu harus diadakan setiap tahun.
yang diutus kepada pengikut Musa pada waktu itu, yang dilakukan untuk pengingat dosa manusia. Karena apa? Manusia sudah berdosa pada waktu itu ya. Kalau kita lihat dari sejarah perjanjian ya, sehingga Tuhan menurunkan perjanjian yang kedua, perjanjian baru ya, karena dosa-dosa manusia. Pada waktu itu harus mengadakan kurban sembelihan yang harus dibakar ya. Jika hal tersebut dilakukan hanya untuk sebagai pengingat dosa ya, berarti ibadah hanya sebatas perintah manusia ya. Di mana melaksanakan ibadah tanpa memahami inti dari ibadah tersebut, itu perintah manusia. Pokoknya melakukan, yang lain berkorban, kita ikut berkorban, yang lain menyembelih menyembelih lembu, kita ikut urunan kalau tidak pun gitu. Ya, itu melakukan ibadah sebagai perintah manusia. Jadi kalau hal itu dilakukan hanya sebatas ya, perintah manusia karena segan ya pada pemimpin, maksudnya memimpin ibadah sehingga dia harus melakukan ya, yang padahal itu dilakukan pada waktu zaman Taurat, diperintahkan kepada Nabi Musa ya. Kalau hal ini ya terjadi pada zaman sekarang ini ya, hal ini akan menggenapi kitab Nabi Yesaya yang poinnya Yesaya 29 ayat yang ke-13 ya. Tuh bisa dibantu satu ayat ini aja ya. Ibadah yang ya mematuhi atau memahami hanya inti, sebelum inti maksud kami hanya casing atau luar nah saja. Itu Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Amin. Ini ya, di dalam kitab Yesaya 29 khususnya poinnya pasnya di ayat yang 19 ya. Kalau kita melakukan ibadah, begitulah ibadah kurban Paskah, kalau hanya melakukan sebatas perintah-perintah manusia, maka firman Tuhan ini benar. Yesaya 29 ayat 13 itu benar. Kalau sedikit kita ke belakang ya, jika kita membaca mulai ayat yang ke-9 ya, sampai ayat yang ke-11, saya kira tidak usah dibaca, yang jelas intinya kita sudah temukan ya, di mana di sana pada ayat yang 11 dan 12 dikatakan bahwa kitab diberikan kepada orang yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, jawabnya sama, yaitu tidak bisa membaca, karena di mata mereka kitab itu seperti termeterai. Ya, artinya walaupun bisa membaca tetap tidak mengerti maknanya. Walaupun firman itu diberikan ya, dia membaca tetap tidak mengerti maknanya, sebab kitab itu di mata mereka adalah termeterai, artinya tersegel, belum dibukakan. Sekarang permasalahannya yang menjadikan meterai itu apa? Nah, ini sedikit ya kami pecah sedikit ya. Karena meterai, karena Alkitab firman walaupun diberikan pada orang-orang yang hanya melakukan perintah manusia ya,
kitab itu di mata mereka bagaikan kitab yang termeterai. Yang menjadikan meterai itu apa? Ya, ini salah satunya bisa dari pembatasan bahasa. Kalau tidak dengan bahasa ini, nanti bahasa Ibrani haram, tidak bisa. Nah, itu artinya meterai, ya, untuk menutup, menyegel pengertian makna inti dari firman Tuhan. Karena salah satunya adalah pembatasan bahasa atau faktor lain yang memang difokuskan untuk bacaan saja. Jadi membaca firman atau membaca adat hanya sekedar kewajiban tanpa ada usaha untuk memahami, ya, atau tanpa memberi kesempatan untuk dimengerti. Itu tren. Sehingga kebanyakan umat yang melakukan kurban secara perintah manusia, ya, dilakukan seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Seolah-olah, nah, nanti akan kita buka tempat lainnya, ya. Seolah-olah melakukan apa yang dia kerjakan, bahwa pada saat itu seolah-olah itulah tiket untuk bisa masuk surga. Intinya kurban, memang kurban keselamatan. Paskah sudah seperti itu. Tetapi bagi kita yang belajar kebenaran firman, ya, akan memahami hal kurban atau paskah berdasarkan kebenaran apa yang ditulis pada Rasul di dalam Alkitab, ya, sehingga bisa melakukan kurban atau paskah secara benar dan bukan melakukannya karena sekedar perintah manusia. Ya. Dengan demikian kita bisa memahami makna Paskah dari dua kitab perjanjian yang kita miliki, yaitu dari kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru. Memahami makna Paskah, nah, dalam Paskah dalam kitab perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama Paskah atau bahasa lainnya Passover, ya, bahasa hurufnya, ya, Passover, atau bahasa lainnya Pesach, bahasa Ibraninya Pesach, ya, adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini Israel yang secara jasmani, ya. Jadi Paskah pada zaman dulu itu diperingati dengan menyembelih kurban hewan, ya, untuk memperingati atau untuk merayakan pembebasan bangsa Israel secara jasmani dari perbudakan Mesir, ya, yang pada saat itu bangsa Israel di dalam pemimpinan Musa, ya, di mana pada saat itu bangsa Israel melakukan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung, ya, yang disebut dengan upacara kurban domba Paskah, yang didasarkan pada zaman Musa untuk dikenang turun-temurun. Jadi kurban Paskah ini, ya, dikenang turun-temurun. Siapa yang mengenangnya? Ya, kita semua dan orang-orang yang percaya bahwa Musa adalah nabi atau rasul yang diutus Allah, ya. Berdasarkan ini, ya, mereka yang mempercayai Musa, ya, atau seorang nabi, ya, juga melakukan ibadah kurban sembelihan, ya, walaupun istilahnya berbeda, tetapi pelaksanaannya hampir sama, melakukan kurban sembelihan. Yang satu dengan kurban hewan, ini bedanya. Yang satu kurban manusia yang wujudnya adalah Yesus Kristus. Sama-sama melakukan kurban, sama-sama melakukan ibadah,
kurban dengan menyembelih hewan. Yang satunya Yesus sendiri yang menggenapi kurban itu mati di atas kayu salib. Karena melakukan kurban dengan pemotongan hewan kurban, maka mereka menggenapi Alkitab Perjanjian Lama. Jelas. Ya, kalau kita membaca Perjanjian Lama, isinya kurban atau kurban apa, khususnya kurban yang keselamatan itu adalah dari hewan, dari peternak, sehingga kebanyakan mereka melakukan karena perintah manusia, yang mereka kerjakan itu sekedar lambang. Dia tidak sadar. Mereka bekerja, mereka merayakan hari raya kurban yang bahasa kita adalah Paskah dengan memotong hewan ternak itu hanya sekedar lambang, bukan aslinya. Itu hanya bayangan. Coba kalau kita baca ke Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17, referensinya seperti itu. Ayat yang ke-16 saya baca dulu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Yang 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Segala wujudnya ialah Kristus. Amin. Semua yang mereka katakan, mereka lakukan pemotongan hewan untuk memperingati hari raya Paskah, dan mereka dalam hari raya kurban, itu hanya bayangan. Itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Jadi yang akan datang belum tahu, tapi dia sekedar bayangan. Bahkan yang datang itu wujudnya, realnya ialah Kristus. Ayat 17b, Yesus Kristus yang akan datang. Yesus Kristus menjadi kurban Paskah yang bisa menyelamatkan kita. Mereka atau saudara kita yang melakukan hari raya kurban sembelihan itu tidak tahu jika yang mereka lakukan itu merupakan lambang atau bayangan yang harus ada penggenapannya. Penggenapannya Perjanjian Lama, tentunya Perjanjian Baru. Lambang atau bayangan tidak akan menyelamatkan seseorang yang melakukannya. Mana mungkin kita percaya kepada bayangan. Bayangan bisa kita pakai karena dia bukan real, wujudnya itu bukan bayangan. Penyembelihan kurban itu bayangan dari kurban Kristus. Tentunya bicara bayangan, kita semua benda yang ada di sini kalau kenal terang punya bayangan. Apakah bayangan itu bisa kita pegang? Itu bukan wujud asli, itu lambang. Karena itu, semua apa yang menjadi kelihatan karena adanya terang, maka ada bayangan. Kalau mereka hanya melakukan sekedar bayangan, bisakah suatu bayangan atau bisakah barang yang berupa bayangan untuk menyelamatkan secara real? Ini yang menjadi jawaban kita masing-masing. Tentunya tidak. Nggak mungkin bayangan bisa menyelamatkan, tidak mungkin. Lalu kurban yang seperti apa yang bisa menyelamatkan kita? Tadi yang sudah kita baca di dalam Kolose 2 ayat 17b, yaitu Kristus. Kalau saya baca ulang 17b dan 17, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang.
Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Yang akan datang itu wujudnya adalah Kristus. Yang bukan bayangan, ya. Yang bukan bayangan yaitu Kristus. Bayangannya seperti domba, hewan ternak yang dikurbankan untuk merayakan hari raya kurban, yang dilakukan untuk merayakan hari raya Paskah. Itu dulu zaman perjanjian lama, yang artinya bagaimana? Dari ayat 17 ya, Kolose 2 ya, artinya jika melaksanakan hari raya kurban yang liturginya seperti pada zaman Musa, berarti melaksanakan hari raya kurban sesuai perjanjian lama, dan itu merupakan bayangan dari apa yang akan datang. Dan siapa yang akan datang itu, yaitu wujudnya adalah Yesus Kristus. Kalau kita mencari referensi yang lebih jelas lagi, ya, yang masalah hal kurban, bayangan atau real, ya, bayangan atau asli, ya. Referensi yang lebih jelas lagi, ya, kalau kita merayakan hari raya kurban seperti apa pada zaman itu adalah, silakan dibaca dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-1. Ibrani 10 ayat yang pertama, satu ayat. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. amin. Ya, Ibrani pasal 10 ayat yang pertama mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bayangan dari keselamatan yang akan datang itu memang sudah ditulis di dalam hukum Taurat yang sekarang kita kenal dengan perjanjian lama, dan itu bukan hakikat, bukan inti dari keselamatan itu sendiri, ya, karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan itu, hukum Taurat tidak mungkin, ya, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Siapa yang mengambil bagian di dalamnya? Kolose 2 ayat 17. Itu penggenapannya. Artinya, ya, jika kita sudah mengerti, sudah memahami wujud kurban Paskah atau kurban sembelihan yang benar, dan masih melakukan tindakan yang tidak benar, itu merupakan suatu kebodohan yang mematikan, karena tidak ada keselamatan. Kalau kita beribadah hanya bayangan, pasti tidak ada keselamatan. Ini firman Tuhan, bukan kata saya, kata firman Tuhan yang saya jiplak, ya, yang saya copy paste. Ya, artinya bukan mati secara jasmani di sini, belum, nantinya, ya, kita akan mati, tapi rohani jelas nanti. Karena itu, ya, kitab Alkitab bagi mereka termetereng, sehingga mereka mati rohani. Secara jasmani mungkin hidup melakukan bayangan-bayangan, inti dari keselamatannya dia tidak paham. Nah, supaya tidak mati rohani, kita melihat makna Paskah dalam dua segi perjanjian dalam Alkitab kita, ya. Yang tadi adalah Paskah yang sudah sedikit
saya ungkap dari perjanjian lama. Yang sekarang coba kita memahami makna Paskah dari perjanjian baru. Ya. Dalam perjanjian baru, puncak Paskah menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Sebelum Paskah digenapi di kayu salib, ya, Paskah itu perlu persiapan. Seperti apa persiapannya? Lukas 22 ayat 7 sampai dengan ke 13. Ya. Tolong dibantu. Lukas pasal 22 ayat ke 7 sampai dan ke 12. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Dan mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat yang 13. Ayat 13, maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Jadi Paskah di dalam perjanjian baru, ya, itu harus ada persiapan. Ya, seperti dalam Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayat 13, ya, di sana Paskah itu ada perjamuan di mana Kristus akan makan, ya, bersama-sama dengan muridnya. Itu perjamuan yang terakhir untuk Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Ada persiapan, ya. Kalau kita mengamati, ya, di situ ada rahasia buli-buli emas, ya, yang artinya yang berisi mana surgawi, ya. Persiapan makan Paskah, roti tidak beragi. Ya. Dikatakan Petrus dan Yohanes dalam persiapan Paskah yang disuruh Tuhan, karena dia yang membuka dalam persiapan Paskah rahasia kendi, ya, atau bejana yang berisi air, ya. Itu orang-orang, ya, yang membawa kebenaran firman, ya, untuk terlibat di dalam Paskah, artinya untuk mempersiapkan kehidupan kekal bersama Yesus Kristus, karena wujud aslinya Paskah, ya, yang akan datang nanti adalah Kristus, bukan merupakan bayangan, ya. Bayangan tidak akan menyelamatkan mereka, ya. Bayangan tidak akan membenarkan mereka, tetapi Yesus Kristus yang akan datang, yang akan menyelamatkan mereka yang percaya. Jadi di dalam Paskah ada persekutuan, ya, untuk makan roti tidak beragi, atau Paskah bersekutu dengan pengajaran firman yang murni, firman yang benar. Melakukan ibadah Paskah, melakukan ibadah kurban harus didasari dengan firman yang benar, ya, firman yang benar, ya. Itu namanya bersekutu dengan roti yang tidak beragi, ya. Harus didasari ketaatan, ya. Percaya
pasti sudah dipersiapkan Tuhan untuk bekerja sama dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua, itu penggenapan Paskah. Ya. Buli-buli, ya, berisi mana, ya, merupakan kehidupan umat pilihan Tuhan yang menerima kasih karunia Allah. Hidupnya diantar masuk ke tempat yang penuh kemuliaan, yaitu surga. Ya. Jadi pada zaman Musa, tujuan Paskah adalah suatu peringatan turun-temurun untuk mengenang keluarnya bangsa Israel dari Mesir dengan ditandai kurban sembelihan hewan ternak. Tetapi pada akhir zaman, ya, tujuan Paskah atau tujuan kurban adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Ya. Dan hal ini dilakukan oleh kurban Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu pada kedatangannya yang pertama. Yang masing-masing tujuan akhir kurban Paskah merupakan tiket. Nah, ini tiket, ya, masuk perjamuan kawin anak domba Allah yang disebut kerajaan kekal. Bahasa lainnya adalah surga. Jadi masing-masing punya tujuan. Yang melakukan kurban Paskah, kurban sembelihan barat merupakan tiket bisa masuk surga. Tapi itu hanya bayangan. Tentunya kita bisa mengartikan apakah mungkin bayangan bisa membawa mereka masuk ke kerajaan surga. Saudara yang akan bisa menjawab. Tapi Yesus adalah real dari bayangan itu, yang akan membawa itu pasti adalah real, nyata, pasti bisa membawa atau tiket sebagai tiket bahasa mereka untuk bisa masuk surga. Paskah dan hari raya kurban masing-masing mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk ingin mendapatkan tiket supaya dapat masuk surga. Paskah juga bisa disebut sebagai tindakan Allah mengasihi manusia yang percaya padanya. Tindakan Allah mengasihi kita yang percaya padanya itu juga Paskah. Ya, Paskah. Tapi Paskah juga diberlakukan kepada kita, orang-orang pilihan Tuhan yang percaya dan yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Dengan pengorbanan atau mengorbankan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, ya, maka kita mendapatkan tiket yang real, bukan tiket bayangan. Ya. Bagi mereka yang percaya padanya pasti diselamatkan tanpa harus melakukan kurban sembelihan hewan ternak. Itu dulu sebagai pengingat-ingat turun-temurun pada pengikut Musa akan mengingat dosa. Itu bayangan. Kalau sekarang kita di dalam Yesus Kristus, Dia adalah domba sembelihan Paskah yang wujudnya mati, digantung, disembelih di atas kayu salib. Kita percaya Dia, kita tidak perlu, ya, untuk melakukan kurban berupa hewan ternak. Bukan berarti tidak boleh, saudara. Ya. Boleh, saudara mau motong hewan ternak untuk kurban tiap hari tidak masalah. Tapi maknanya bukan untuk membawa saudara bisa masuk surga. Ya. Yang bisa membawa masuk surga kurban ini Yesus Kristus. Ya. Karena semua kurban dosa itu sudah ditanggung
tanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ya kita layak. Artinya kita layak, kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita layak menerima tiket, ya, artinya janji untuk bisa masuk surga. Tetapi bagi mereka yang melakukan kurban sembelihan hewan ternak dan tidak mengerti, tidak paham apa yang mereka lakukan tiap-tiap tahun, hanyalah merupakan suatu bayangan saja. Bayangan apa ya? Bayangan untuk ingin masuk surga. Bayangan, ingat saya, bayangan, bukan real tiket ini, tapi bayangan. Jadi kita sedikit ya, membuka makna Paskah. Makna Paskah, kurban Paskah ada dua, yang jelas. Ada bayangan, ada yang real. Yang bayangan dilakukan dengan menyembelih hewan ternak. Yang real, ya, kita sudah ditebus Tuhan, ya, mati di kayu salib. Bagi kita, bagi mereka yang percaya, pasti mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Ya. Tapi mereka yang tidak percaya dan tidak mau percaya, mereka hanya mendapatkan tiket surga tapi bayangan palsu. Ya. Karena surga dicipta memang bukan untuk hewan. Surga dicipta untuk tataran manusia. Maka tidak mungkin jika tiket masuk surga hanya seharga hewan. Ya. Dan yang melakukan kurban hewan ini seringkali dilakukan dengan megah, bangga, wah saya bisa kurban, bangga, ya, merasa benar, ya, pasti surga. Bukan, itu bayangan, itu bayangan, lambang. Yang benar baca Efesus 2 ayat 17, wujudnya adalah Kristus. Ya, jangan sampai ya mungkin kita bisa berkorban, ya, jangan motivasi saudara bisa berkorban untuk mendapatkan hidup kekekalan. Ya, kalau hanya sebatas kurban yang dilakukan hanya perintah manusia, ya, saudara harus mengerti dari kebenaran firman, ya, harus mengerti dari sudut pandang perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai Paskah yang sebenarnya. Jangan sampai melakukan dengan perasaan yang paling benar, ya, dari yang ada, padahal yang mereka lakukan itu hanya bayangan yang tidak bisa menyelamatkan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita pada hari ini. Berbahagialah saudara-saudara kita jika hari ini ada memahami hari raya kurban yang benar-benar bisa membawa manusia masuk surga. Itu adalah kurban anak domba, yaitu kurban Yesus Kristus. Artinya, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah anak domba yang tersembelih, Allah yang menjadi manusia, dan kita ada percaya di dalamnya, saudara yang mendapatkan janji itu. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Minta tolong. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 7. Kita baca ya ayat 6 dan 7. Kemegahanmu tidak baik. Kemegahanmu tidak
baik. Terus Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi engkau miri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. amin. Kamu sudah melakukan apapun, kurban apapun, persembahan apapun, ya, jangan merasa ada kebanggaan, jangan merasa benar, ya, daripada yang lain. Itu di dalam 1 Korintus dikatakan saudara terkontaminasi dengan ragi pengajaran yang salah. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 bisa dikatakan kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi ya, menghampiri seluruh adonan? Kalau kita ya, terragi oleh pengajaran yang salah, oleh karena perintah manusia, ayat 7 mengatakan buanglah ragi yang lama itu, ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Adonan yang baru adalah yang diolah hati, adonan bejana yang diolah dengan kebenaran firman. Ya. Sebab kalau kita sudah diolah atau diadon dengan kebenaran firman yang baru, ya, kamu memang sudah tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu wujudnya, realnya Kristus. Ya. Di samping itu Paskah juga berbicara tentang kuasa kebangkitan. Masih lama ya? Ya, masih. Data saya masih lama. Masih dulu. Karena masih jam 8. Saya singkat ya. Supaya nggak ada yang ngantuk. Ya. Jadi di samping hal-hal yang tadi saya katakan, ya, Paskah juga berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Banyak umat Kristen yang belum mengetahui bahwa makna Paskah selain membebaskan manusia dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara kebangkitan Kristus. Ya. Dengan kebangkitan Kristus, Ia menyatakan kuasanya pada umat yang percaya. Pada umat yang percaya. Ya. Yesus Tuhan, saya bicara Yesus ini masih dalam arti kategori Tuhan masih menjadi manusia. Kalau sudah kebangkitan, dia terangkat, lalu Tuhan kembali ke jati dirinya. Yesus adalah Tuhan. Jadi sedikit kami bedakan. Setelah kita paham dengan sebutan Yesus dan Tuhan Yesus. Ya. Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya, ya, dan mengambil kembali nyawanya dia sendiri. Ya. Coba kalau kita baca di dalam referensinya di dalam Yohanes 10, ya. Yohanes 10 itu referensinya bahwa Yesus punya kuasa. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17. Ya. Bapa mengasihi aku, Bapa mengasihi aku, kata Tuhan. Ya. Terus oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. oleh karena aku, kata Tuhan, memberikan nyawaku, Tuhan yang bicara, untuk menerimanya kembali. Terus 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Amin. Jadi Paskah, ya,
Paskah itu kebangkitan Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat yang Yohanes 10 ayat yang 17, ya, di sana dikatakan Bapa yang di surga mengasihi aku, kata Yesus Kristus, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk memberikan kembali. Kapan memberi nyawanya? Di saat dia mati di kayu salib. Itu Yesus memberikan nyawanya. Dan kapan untuk menerimanya kembali? Setelah dia mendapat kuasa, dia Yesus Kristus, ya, melakukan menurut kehendak Bapa. Ya. Terus sebab itu kata Tuhan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapa. Dari Paskah, ya, bisa berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Di mana di saat Tuhan mati di kayu salib, dia memberikan nyawanya sebagai domba sembelihan, domba Paskah yang siap disembelih. Di mana dia mengambilnya nyawanya kembali di saat dia selesai melakukan tugas dan tujuan Bapa untuk kembali ke surga. Ya, kalau kita melakukan, ya, dengan bayangan, tentunya hal ini tidak kita terima. Kalau kita melakukan, ya, yang real adalah Kristus, maka kita akan menerima dan melakukan itu. Jadi untuk kurban Paskah, ya, atau kurban sembelihan, tidak ada satupun makhluk yang dapat melakukan hal seperti ini, yaitu mempunyai kuasa untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali, kecuali Yesus Kristus. Ya. Dan melalui kebangkitannya, dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, membuktikan bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Allah. Karena hanya Allah lah yang dapat menyerahkan dan mengambil nyawanya kembali, mengambil nyawanya sendiri. Tidak ada makhluk selain ini kalau bukan Allah. Yang maksud itu Allah menjadi daging. Jadi, jika seseorang memahami makna Paskah yang sesungguhnya, yaitu Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan bagi mereka yang percaya akan diselamatkan dan pasti diselamatkan, dan bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus adalah kurban anak domba, ya, walaupun melakukan kurban sembelihan setiap saat itu adalah merupakan bayangan, ya, merupakan lambang. Dari hal yang lain, Paskah juga berbicara tentang keagungan Allah yang hebat. Ya. Dari sisi lain, kalau kita menggali dari kebenaran firman hari demi hari, kita memahami, ya, begitu besar kasih Allah Yesus Kristus pada kita yang percaya, sehingga kita mengerti, ya, tujuan Paskah untuk manusia akhir zaman. Dari antara kita belajar memahami kebenaran firman di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, Paskah berbicara juga keagungan Allah yang hebat. Ya. Kebangkitan Yesus Kristus, ya, bisa mematahkan kuasa maut. Ini keagungan Allah yang hebat. Kebangkitan Tuhan, Paskah anak domba, ya, Yesus Kristus mematahkan kuasa maut, sehingga maut tidak
berkuasa lagi atas dia. Referensinya dalam Roma 6 ayat 9. Ya. Di sana dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini Paskah merupakan keagungan Allah. Ya. Allah maut tidak sanggup menahan Yesus Kristus untuk tetap tinggal dalam alam maut, dalam alam kematian. Yesus mematahkan kuasa maut dan mengalahkannya. Hal itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di saat menjadi manusia, dia beri kurban anak domba yang siap disembelih dan digantung di atas kayu salib. Setelah 3 hari kebangkitannya, dia kembali ke tahtanya. Oleh sebab itu, dia berkuasa memberikan dan mengambil kembali nyawanya. Inilah bukti Yesus yang kita percayai, yang kita ikuti, yang kita sembah adalah Allah. Allah pada saat itu yang menjelma sebagai manusia melalui Bunda Maria. Karena yang diselamatkan saudara adalah manusia, maka kurbannya harus manusia. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau saudara dinilai seperti kitab Talmud, Talmud ini kita mensitir dari bahasa guru gembala adalah manusia adalah hewan binatang, kurbannya tidak perlu Tuhan. Yang kurban sembelihan binatang. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kejadian ya, pasal 1 ayat 27. Serupa dengan gambar Allah, serupa dengan gambar Tuhan, maka yang menebus kita, yang menyelamatkan kita adalah wujudnya Kristus, yang pada saat itu adalah manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, Yesus Kristus menjamin kebangkitan pada semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Ya. Yesus setelah bangkit dan mengambil nyawanya kembali, nyambil nyawanya sendiri, ya. Dia melakukan tugas Bapa yang di surga. Dia menjamin ya, kebangkitan pada semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Semua orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus nanti pada akhirnya akan dibangkitkan bersama Yesus. Ya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, tepatnya ayat 21 dan 22. Ya. Lengkapnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 23. Tolong bantu supaya paham. 1 Korintus 15 mulai ayat yang 21 hingga 23. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena
kita garis bawahi, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Ini kegelapannya di kayu salib. Ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ini adalah jaminan Tuhan akan membangkitkan semua orang yang percaya akan kebangkitan orang mati yang datang karena satu orang manusia. Nah, terus ayat yang 32, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, terus ayat 23, Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktunya kedatangannya. amin. Ya. Ayat yang kedua mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi di dalam proses penghidupan atau pembangkitan kembali ada hierarki, ada urutannya. Seperti apa? 23 mengatakan tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus bangkit dulu sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka, saudara kita, saya, yang menjadi miliknya, tapi menjadi miliknya, percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya, baru dibangkitkan. Jadi kebangkitan Tuhan ya, adalah merupakan kebangkitan yang sulung bagi orang-orang percaya. Orang yang bersekutu dengan Adam itu artinya yang bersekutu dengan dosa pada waktu itu, dan ia akan mati. Ya. Pada kehidupan selanjutnya pun akan terjadi ya, kematian di saat-saat sekarang. Ya. Dan kita yang percaya, Yesus berjanji. Ya. Yesus berjanji di dalam 1 Korintus ya, pasal 15 ayat yang ke-23 akan menghidupkan atau akan membangkitkannya. Tetapi itu sebagai sekunder, kebangkitan yang kedua. Yang pertama sudah, yaitu Yesus Kristus. Pada 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12, di sana saya bacakan ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi firman ya, di saat diungkap tentang kebenaran, firman tentang Kristus Yesus ya, itu masih sama-sama, masih timbul pertanyaan benar atau tidak, begitu ya. Benar atau tidak perjanjian ini? Makanya di Alkitab yang kita punya ada 2 perjanjian. Perjanjian yang lama adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel, tapi batal, gagal, cacat, sehingga Tuhan menciptakan perjanjian yang lain, perjanjian baru. Itu perjanjian kita umatnya ya, dengan Allah. Israel rohani adalah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Israel yang jasmani memuja Yesus, sehingga batal perjanjian itu batal.
Dari wujud timbul perjanjian kedua dan perjanjian baru, perjanjian kita dengan Allah Yesus Kristus. Dia bangkit sebagai kebangkitan langsung. Setelah itu baru yang percaya dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Jadi Paskah adalah pernyataan keagungan dan kebesaran kasih Yesus Kristus. Semakin sering, saudara, semakin sering kita merenungkan keagungan Allah dalam doa, di dalam bersemedi, semakin memahami bahwa kita menyadari betapa pentingnya kita itu memerlukan Tuhan. Karena Tuhan adalah jembatan, tiket untuk membawa keselamatan. Di tempat lain seorang nabi yang mendapat kuasa memegang kunci kerajaan surga dan kunci maut. Oleh sebab itu tadi dikatakan Tuhan yang bisa memberi dan bisa mengambil sendiri nyawanya. Setelah itu kita dipersiapkan dengan memiliki pemahaman yang benar tentang makna Paskah yang sesungguhnya. Dengan begitu kita akan merubah hidup kita yang sia-sia. Yang sia-sia seperti apa? Ya, melakukan bayangan itu melakukan hidup yang sia-sia. Kita harus bisa mengubah hidup yang sia-sia, yang hanya melakukan bayangan perintah manusia, meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Semua rasa sakit yang dirasakan manusia tidak sebanding nantinya dengan Yesus yang menjanjikan kebangkitan kita untuk ikut memiliki tempat kekekalan. Jadi pesan firman di dalam menerima atau melaksanakan atau artinya menyambut Paskah yang sesungguhnya, jangan suam-suam. Dan anak-anak kuku, anak apa ya? Anak air hangat Jangan suam-suam bahasa kitabnya, melainkan semakin bergairah untuk hidup, memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Teruslah berdoa, karena dengan banyak berdoa kita bukan membuat Tuhan semakin mengasihi kita saja, tetapi melainkan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin ingin mengerti maunya Tuhan. Tuhan datang sebagai manusia untuk apa? Tuhan rela memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk apa? Setelah kita paham, mengerti kebenaran Firman, setelah Tuhan menyerahkan nyawanya, Dia sendiri mengambil nyawanya sendiri. Setelah itu Dia pulang ke Bapa yang di surga. Dan janji Tuhan bagi mereka orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan janji kebangkitan. Tentunya itu adalah kebangkitan yang kedua setelah Tuhan bangkit dan naik ke surga. Dengan demikian Tuhan akan terus mengisi jiwa kita di saat kita berdoa, menyembah, memuji, walaupun dengan rasa sakit, daging memang rasa sakit, sesak, capek, merasa takut, tapi jika kita menggali dan kesesakan dan rasa sakit itu, Tuhan akan membukakan kebenaran jalan atau tiket bisa masuk surga. Untuk bisa masuk ke sana, kita bukan hanya melakukan hanya bayangan atau lambang
masuk ke dalam inti yang sebenarnya, yang wujud Paskah adalah Kristus Yesus, di mana di dalam Yesus Kristus darahnya yang diberikan untuk kita yang percaya, ibarat kita sudah mendapat jaminan untuk dibangkitkan kembali bersama Yesus Kristus yang sekarang tinggal. Bagaimana kita masing-masing merespon firman Tuhan. Kalau mungkin saudara hanya beribadah, melakukan program, melakukan apapun dengan alasan suatu persembahan, dan kalau itu hanya saudara lakukan berdasarkan perintah manusia, bayangan yang sudah dapat bukan inti wujudnya Yesus Kristus yang kita lihat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat merayakan Paskah. Ya Tuhan bertakwa dalam hidup kita masing-masing, sehingga pada saatnya kita akan menerima janji-janji itu